warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kelas. Perkenalkan, nama saya Hesti Rastiana dengan NIM 082 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pembukaan pintu menuju masa depan pendidikan. Adapun anggota kelompok saya adalah Muhammad Naufal Aziz dengan NIM 066, Faisal Nul Ilmi dengan 099, Elda Fazira dengan NIM 093, Haliza Faroka 097, Findra Alfitra 091, Nur Sari Asi 089. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilakan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nur Ilmi dengan NIM 202240640599. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa inovasi pembelajaran itu penting. Jadi, inovasi dalam pembelajaran sangatlah penting untuk memastikan bahwa peserta didik dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam era digital seperti sekarang ini, teknologi telah memainkan peran yang semakin besar dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, inovasi dalam pembelajaran perlu diperhatikan dengan serius agar kita dapat memaksimalkan potensi teknologi dan memperbaiki kualitas pendidikan. Selain itu, inovasi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswanya. Dengan cara ini, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan meningkatkan hasil belajarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan inovasi dalam pembelajaran agar kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan lebih baik. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Elda Fazira, NIM 2022-464-05093, izin melanjutkan materi. Proses inovasi pembelajaran dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada di dalam pembelajaran. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan kita melakukan observasi, wawancara, atau survei terhadap siswa dan guru. Nah, setelah masalah berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan riset dan pengembangan solusi untuk masalah tersebut. Nah, riset dan pengembangan solusinya itu prosesnya itu bisa melibatkan berbagai pihak loh, seperti ahli pendidikan, penelitian, dan praktisi pendidikan. Nah, setelah solusi itu berhasil dikembangkan, langkah terakhir itu mengimplementasikan solusi tersebut itu supaya kita bisa mengukur keberhasilannya. Nah, implementasi solusi itu dapat dilakukan dengan kita mengadakan uji coba terhadap solusi tersebut di kelas-kelas tertentu. Lalu, pengukuran keberhasilan itu dapat kita lakukan dengan kita mengumpulkan data sebelum dan sesudah solusi diterapkan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Sari Asi, MPM 2022-464-05089. Izin melanjutkan materi. Selanjutnya yaitu langkah pertama identifikasi masalah, yaitu merupakan langkah pertama dalam proses inovasi pembelajaran. Kita dapat mengidentifikasi masalah, perlu dilakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Pengamatan ini dapat kita lakukan melalui penggunaan alat bantu seperti kuesioner atau wawancara dengan para siswa dan guru. Mengidentifikasi masalah ini sangat penting dalam proses inovasi karena masalah yang diidentifikasi akan menjadi dasar untuk mengembangkan solusi. Tanpa mengidentifikasi masalah, kita tidak akan tahu apa yang harus diperbaiki dan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Baiklah, izin melanjutkan materi. Sebelumnya saya Muhammad Naufal Aziz dengan NIM 2022-4064-05066. Langkah kedua, riset dan pengembangan solusi. Setelah masalah dalam pembelajaran berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan riset dan mengembangkan solusi. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Data dapat diperoleh
dari berbagai sumber seperti observasi langsung, wawancara, ataupun survei. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan memahami data tersebut untuk menemukan akar dari permasalahannya. Setelah akar permasalahan berhasil ditemukan, langkah selanjutnya adalah merancang solusi yang tepat untuk mengatasinya. Tentunya, solusi yang dirancang haruslah mempertimbangkan kebutuhan siswa, kebutuhan guru, serta memperhatikan aspek-aspek teknis dan finansial. Selain itu, solusi juga dapat diimplementasikan dengan mudah dan efektif. Izin melanjutkan materi. Perkenalkan, nama saya Findra Alfitra dengan NPM 202240640591. Solusi. Setelah solusi telah dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Hal ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pertama-tama, tentukan siapa yang akan terlibat dalam implementasi solusi dan apa tanggung jawab masing-masing individu. Pastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tujuan dan manfaat dari solusi yang akan diimplementasikan. Selanjutnya, buatlah rencana implementasi yang jelas dan terperinci. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah konkret yang harus dilakukan, waktu pelaksanaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Pastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam implementasi memahami rencana tersebut dan dapat menjalankan tugasnya mereka dengan baik. Izin melanjutkan materi, saya Haliza Faroka dengan NPM 202240640597. Mengembangkan budaya inovasi dalam pembelajaran adalah kunci untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Salah satu tips untuk mengembangkan budaya inovasi adalah dengan mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada. Selain itu, guru juga perlu memberikan ruang bagi siswa untuk belajar dari kegagalan dan terus mencoba hingga berhasil. Strategi lainnya adalah dengan memperkenalkan teknologi dan alat pembelajaran baru yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan para ahli di bidang teknologi atau mengikuti pelatihan-pelatihan terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan demikian, siswa akan memiliki akses pada teknologi terbaru dan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.